Inti demo itu kan ada sesuatu yang disampaikan bareng-bareng, sehingga kita tidak bisa menghukuminya sekedar ada orang bareng-bareng menyampaikan sebuah pendapat. Karena kalau sekedar bareng-bareng berkelompok baris ya, kemudian menyampaikan pendapat, itu juga pernah terjadi dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Misalnya di dalam kitab Hilyatul Auliya, penulisnya Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq Al-Asbahani, seorang ulama al-hafidh yang thiqah, wafat tahun 430 Hijriah. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, li ayyi syai'in summital Faruq. Ditanya Abdullah bin Abbas, karena apa engkau itu disebut dengan Al-Faruq, Umar Al-Faruq? Maka Umar menjawab, aslama Hamzatu qabli bi salasati ayyamin. Hamzah itu masuk Islam sebelumku 3 hari. Jadi 3 hari sebelum Umar masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam. Tsumma syarahallahu sadri lil Islam. Kemudian Allah membukakan hatiku untuk masuk Islam. Kemudian lanjutannya, ceritanya agak panjang. Kemudian Umar itu bertanya setelah masuk Islam, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kepada saudarinya ini ya. Maka saudarinya menjawab, ya huwa fi daril Arqam bin Arqam indas sofa. Dia ada di rumahnya Arqam, di dekat sofa. Jadi kalau kita haji atau umrah, itu kan ada sa'i dari sofa ke Marwah. Ketika saya ke sana, saya cari-cari di mana ini rumahnya Arqam. Ditunjukkan ke dekat, kita tahallul ke atas lagi. Jadi dekat rumah Nabi, ya, sekitar situ juga. Dia ada di rumahnya Arqam. Maka aku datangi rumah Arqam itu, kata Umar bin Khattab. Kemudian ketika ketemu Nabi, Umar kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca syahadat di depan Nabi. Qala fakabbara ahlud dari takbiratan sami'aha ahlul masjid. Maka saat Umar selesai bersyahadat, orang yang ada di rumah itu mereka bertakbir dengan keras. Yang orang-orang yang ada di Masjidil Haram ya sekitar dekat Ka'bah itu ya sekira kedengaran. Qala kemudian berkata, ya, aku katakan, ya Rasulullah, alasna alal haqqi in mutna wa in huyina. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Jika kita mati atau kita hidup, kita ini benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, bala walladzi nafsi biyadih innakum alal haqqi in muttum wa in huyitum. Betul, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian itu betul-betul berada dalam kebenaran. Kalian mau hidup ya, mau mati itu juga dalam kebenaran. Maka Umar kemudian mengatakan, fafimal ikhtifa, lalu kenapa kita ini sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan? Walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, la takhrujanna, engkau ini harus keluar ya, tampilkan itu dakwah itu. Fa akhrajnahu fi saffain. Maka kemudian kita keluar dalam 2 barisan. Hamzah tu fi ahadihima. Hamzah di barisan pertama, wa ana fil akhir. Fil akhir, dan aku di barisan kedua. Jadi ini Umar dengan Hamzah ada di depan barisan. Sampai kemudian masuk masjid. Kemudian fa nazartu ilayya Quraisyun wa ila Hamzah. Orang-orang Quraisy kemudian memandang kepadaku dan kepada Hamzah. Fa asabathum kabatun lam yusibhum mislaha. Fa sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin al-Faruq wa farraqallahu bainal haqqi wal batil. Jadi ketika itu, setelah melihat itu, orang-orang Quraisy itu seperti ditimpa bencana yang semisalnya yang belum pernah menimpa mereka. Jadi merasa ya orang yang digadang-gadang untuk melawan dakwah Rasul itu, Umar itu. Yang sahabat itu ketika Umar ini belum masuk Islam, itu sampai mengatakan Umar itu tidak akan bisa masuk Islam sebelum ya, keledainya itu masuk Islam dulu. Jadi kalau keledainya itu bersyahadat, itu baru Umar bisa bersyahadat. Saking tidak mungkinnya masuk Islam menurut sebagian sahabat, tapi akhirnya masuk Islam. Kecewa betul orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah menamaiku Al-Faruq ya, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi ini riwayat di Hilyatul Auliya. Memang ada sebagian ahli hadis yang mendhaifkan riwayat ini. Tapi perlu dicatat bahwasanya adanya
ahli hadis yang melemahkan atau mendhaifkan satu riwayat itu bukanlah alasan yang cukup untuk mendhaifkan riwayat itu. Ya, bisa jadi ada hadis lain yang isinya kurang lebih sama yang menyokongnya. Maka kita cari di hadis-hadis yang lain itu ada riwayat yang semakna walaupun beda cerita. Tapi intinya sama-sama kaum muslimin itu keluar berbaris menyampaikan Islam. Misalnya di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini kitab hadis ya, tulisan dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim. Yang beliau katakan ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Di situ dikatakan dari Utsman bin Abdullah bin Arqam, dari kakeknya dikatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa fi darihi inda sofa hatta takamalu arba'ina rajulan muslimina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlindung di rumahnya Arqam, Dar Al-Arqam. Kalau di Martapura Indrasari ada musola namanya Darul Arqam, rumahnya Arqam. Antara sofa ya, dekat sofa, bukit sofa. Hatta takamalu arba'ina rajulan muslimina, hingga genap jumlah mereka itu 40 orang kaum muslimin, 40 laki-laki muslim. Wa kana akhiruhum islaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan adalah yang terakhir dari 40 orang itu yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Ujungnya yang 40 ke 40 hitungan masuk Islam. Falamma kanu arba'ina kharaju ilal musyrikin. Maka ketika mereka itu sudah 40 orang itu tadi keluar secara terang-terangan menyatakan keislamannya di tengah-tengah kaum musyrikin. Jadi ini ya kalau mau alasan menyampaikan mau bertakbir bersyahadat sambil jalan pawai itu ya tidak apa-apa. Ini riwayat yang sahih. Sehingga misalnya kayak nyambut Ramadan ya, menyuarakan agar masyarakat ingat ini bulan yang mulia mau datang, menyampaikan apa pentingnya siap-siap menyambut Ramadan. Ya tidak apa-apa. Ada kadang tahun baru. Ya, meskipun itu tidak dilakukan Rasulullah tahun baru Hijriah. Tapi itu ya tidak apa-apa. Itu masuk dalam kategori uslub atau cara menyampaikan sebuah pendapat, ide dan sebagainya. Sama seperti ceramah begini di YouTube nyebar serbaran atau ceramah di depan di pasar dan sebagainya, itu termasuk uslub yang boleh-boleh saja dipakai dari sisi ini. Ini riwayat yang kedua ini dari Imam Al-Hakim. Kemudian ada juga di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, kata ini tulisan dari Ibnu Sa'ad, dari Utsman bin Al-Arqam juga ya. Nah, di riwayat ini ada kronologi bagaimana Rasulullah berdoa. Jadi ngumpul di rumahnya Arqam itu biasa. Jadi para sahabat itu mereka ngaji di sana. Kemudian diceritakan wa qala lailatal isnaini fiha Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Di situ Rasulullah itu berdoa malam Senin, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan dari salah satu dua orang lelaki yang engkau sukai ini siapa? Yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu yang kita sebut di dalam sejarah itu Abu Jahal. Abu Jahal ini sebelum dia menolak Islam itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak Al-Hakam kebijaksanaan. Jadi orang pandai, orang cerdik, orang bijak. Tapi ketika menolak Islam, nah itu sebutannya Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena dia itu sudah tahu yang benar tapi menolak. Penolakan itu alasannya takut jabatannya ya berada di bawah Nabi. Dia itu orang top. Orang biasanya usia 40 tahun itu baru bisa dimintai pendapatnya oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi beliau ini, Abu Jahal, Abul Hakam ini usia 30 tahun itu sudah jadi rujukan masyarakat. Jadi orang hebat. Karena merasa intelek, merasa hebat, takut kalau nanti ngakui Nabi posisinya di bawah Nabi. Intinya di situ aja. Akhirnya menolak dakwah Nabi. Karena itu jahil. Kalau orang betul tidak tahu itu wajar. Tapi kalau tahu menolak itu kan lebih bodoh daripada yang tidak tahu. Tidak hanya menolak, dia itu menghalangi orang untuk tahu. Dianya tahu tapi tidak mau tahu. Orang mau tahu, dia halang-halangi. Kemudian dia provokasi Rasulullah SAW. Maka itu Abu Jahal. Ini Amr bin Hisham nama aslinya. Nah besoknya itu ternyata ya, Faja'a Umar bin Al-Khattab minal ghad bukratan fa aslama fi daril Arqam. Pagi-paginya itu ternyata
Umar datang pagi-pagi masuk Islam di rumahnya Arqam ini. Fakharaju minha fakabbaru wa taful baita zahirina. Maka mereka kemudian keluar ya, para sahabat ini, mereka bertakbir, tidak usah banyak orasi, cuma takbir aja sudah. Di situ budaya orang-orang nyembah berhala, ini bertakbir itu sudah cukup dakwah di sini. Untuk menunjukkan di sini apa? Zahirina, secara terang-terangan. Kemudian tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Ini juga menunjukkan bahwasanya keluar bareng-bareng untuk menyampaikan Islam itu bukan hal yang tercela. Jadi pian misalnya mau janjian pagi-pagi mau jogging misalnya, sambil menampakkan Islam bagus. Bahwa apakah menolak korupsi misalnya atau menolak LGBT misalnya, kan sambil jalan pagi, tidak ada masalah. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu demonstrasi ini tergantung pada 3 hal. Jadi yang pertama itu adalah apa yang disampaikan. Jadi demonstrasi itu sekedar cara, uslub. Bagaimana penggunaannya tergantung pertama yang disampaikan apa? Apakah benar apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua itu tergantung kepada penyampaiannya bagaimana, bijak apa enggak, apa ngerusak apa enggak. Kemudian kalimat-kalimatnya itu yang disampaikan bagaimana. Kalau 3 ini terpenuhi, yakni dia berani menyampaikan kebenaran, ya. Al-jur'ah bil haqq, qulil haqqa walau kana murran. Ada ungkapan begitu. Katakan yang benar meskipun itu pahit, ya. Qulil haqqa walau qatalaka. Ada ungkapan begitu. Katakan yang benar itu meskipun kebenaran itu membunuh engkau. Dengan mengatakan kebenaran engkau mati. Katakan. Ini hal pertama yang penting. Sehingga ada dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim itu dikatakan Sayyidus Syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulu para syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin jair. Kemudian seorang lelaki yang dia berdiri di depan penguasa yang jair, yang sewenang-wenang. Fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Kemudian dia memerintahkan yang baik, mencegah dari yang buruk. Faqatalahu, kemudian dia dibunuh oleh orang tersebut, oleh penguasa tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sampaikan yang benar. Kalau tidak disampaikan justru malah itu menghancurkan agama Allah Ta'ala, menyembunyikan ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang-orang yang menjaga hukum Allah. Al-qaim ala hududillah, yang melaksanakan hukum Allah. Di dalam tafsir dikatakan maknanya adalah al-amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ini kewajiban. Dan orang yang melanggar al-waqi'i fiha, orang yang melanggar hukum syariat, kamathali qaumin, seperti satu kaum, istahamu ala safinah. Mereka itu mengundi nasib, mengundi untuk dapat tempat di kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalah. Kemudian sebagian orang akan dapat bagian di atas, sebagian akan di bawah. Jadi ini Nabi menggunakan perumpamaan, tasbih, kayak orang naik kapal, ada dapat di atas, dapat tempat di bawah. Fa kana alladzina fi asfaliha idza staqau minal ma marru ala ma fawqahu. Adapun orang-orang yang ada di bawah, kalau mereka mau air, mereka harus lewat ke atas, melewati orang-orang atas. Ini gambaran kapalnya begitu. Jangan dibayangkan kalau gitu, kalau kapal sekarang kan enggak, di bawah atas bisa ada tinggal putar keran dapat. Ini kapal yang gambaran Nabi, kapal yang kalau mau air harus nyibuk dari atas. Faqalu, maka mereka kemudian mengatakan, law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Andai kami ini lubangi saja bagian kami ini satu lubang, kita tidak akan mengganggu orang-orang yang di atas. Jadi kalau mau nyibuk air, tinggal dari lubang itu dilubangi kapalnya, dapat air dari bawah, nggak usah ke atas. Maka kata Rasulullah lanjutannya, fa'iyat rukuhum wa ma'aradu halaku jami'a. Kalau mereka membiarkannya dan apa yang mereka inginkan itu dibiarkan saja, halaku jami'a, maka binasa semuanya itu. Yang melubangi yang bagian bawah atau bagian atas tenggelam semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Jika mereka mencegah orang yang mau melubangi kapal itu, niscaya mereka akan
yang mencegah itu selamat, dan semuanya yang nggak ikut mencegah juga akan selamat dari tenggelamnya kapal tersebut. Dan ini prinsip pertama, orang mau demonstrasi, mau apa, itu yang harus diperhatikan, yang disampaikan mestinya kebenaran, yang benar. Motivasi-motivasi yang baik, motivasi agar kapalnya tidak tenggelam, motivasi agar bangsa ini tidak hancur. Karena kehancuran bangsa itu ya karena kezaliman itu dibiarin. Sekedar doa tidak cukup. Yang kata Nabi itu apa? La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian itu betul-betul harus beramar ma'ruf nahi munkar. Au la yusallitanna 'alaikum syirarukum. Atau kalian itu betul-betul akan dikuasai, dicengkram oleh orang-orang buruk di antara kalian. Fayad'u khiyarukum. Kemudian orang-orang soleh, orang-orang baiknya berdoa, mau istighosah, mau apa, berdoa minta pada Allah. Fala yustajabu lahu, tapi tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Cuma berdoa, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada penguasa. Makanya tadi dalam hadis, penghulu orang mati syahid itu adalah orang yang Hamzah bin Abdul Muthalib, dan disejajarkan dengan orang yang mau berkata benar di depan penguasa yang sewenang-wenang, yang dengan itu dibunuh dia. Ini apa? Menunjukkan pentingnya jaga masyarakat itu. Kalau semuanya sudah pada tidak berani ngomong, ya rusak. Fir'aun itu mengaku Tuhan itu bukan sekedar gara-gara Fir'aun semata, tapi banyak penjilat itu. Para orang-orang orang-orang pinternya pada menjilat. Akhirnya lama-lama semakin besar kepala, akhirnya mengaku Tuhan. Intelektualnya model kayak Haman, ingin membuktikan bagaimana bahwasanya Tuhan tidak ada. Ini bangun ini pagoda apa? Bangunan yang tinggi mau melihat Allah Ta'ala. Kan tidak ada kelihatan. Mencari bukti saintifik, ya. Allah itu ada, maksudnya supaya dilihat. Kalau intelektualnya model begitu, ya, penguasanya ya tidak jauh-jauh kayak model Fir'aun. Jadi ini poin pertama yang sangat-sangat penting untuk berani menyampaikan yang benar. Yang kedua, masih bagian pertama ini juga harus tahu yang benar. Ini kadang modal keberanian menyampaikan kebenaran, tapi tidak ngerti mana yang benar, mana yang tidak. Akhirnya dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menunjang kepentingannya. Ini mau demo apa? Tidak ngerti. Terus ini betul lah yang disuarakan ini benar enggak, valid enggak beritanya, jangan-jangan hoax. Nah ini penting, semangat menyuarakan kebenaran harus dilandasi oleh ilmu bahwasanya memang yang disuarakan itu kebenaran. Tidak itu persoalan ikhtilaf. Kalau persoalan ikhtilaf kadang sampai kekerasan juga tidak bagus. Harusnya yang dikedepankan tasamuh, toleran. Kalau sekedar beda pendapat yang itu dua-duanya didasari oleh dalil syar'i atau kaidah usul fikih yang berbeda atau beda pemaknaan, maka itu perlu toleransi. Kalau perkara-perkara yang nyata-nyata keharamannya, ya, kebijakan yang nyata-nyata keliru, ya memang perlu untuk disampaikan. Ya, kalau kata Imam An-Nawawi itu ya afdolnya sampaikan langsung. Kalau bisa langsung ke pemangku kebijakan. Tapi kalau tidak, ya segala cara yang tidak diharamkan boleh disampaikan lewat catatan, surat terbuka dan sebagainya. Asal persoalannya itu nyata-nyata adalah persoalan yang antara hak dan batil, bukan persoalan yang ikhtilaf semata. Ini yang pertama tadi. Yang kedua adalah al-hikmah fil khitab, yakni bijak dalam menyampaikan orasi. Orasinya itu kadang itu memang suasana sudah muar, ya, kemudian banyak massa, itu bisa lepas kontrol sehingga keluar kalimat-kalimat yang tidak benar. Ini bukan hanya di dunia kena undang-undang ITE, di akhirat juga tidak bagus. Jadi kayak nyinggung orang, person, jelek-jelekin orang, maka janganlah. Tapi kalau itu berupa konsep, ide, gagasan, kebijakan, kalau itu memang benar dolim, disampaikan nggak apa-apa. Itu mestinya wakil rakyat itu yang menyuarakan, karena wakilnya tidak melakukan tugas, maka yang diwakili itu ya sampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah husnul hadis, tutur bahasanya ini perlu diperbaiki. Kalau tiga hal itu terpenuhi, ya tidak apa-apa demonstrasi, dan tidak ditambahi dengan perkara-perkara maksiat. Misalnya ada bawa perempuan buka aurat, campur baur dan sebagainya. Nah itu juga perlu dihindari. Ditambahi dengan hal-hal yang merusak, bakar-bakar, walaupun tidak semua bakar-bakar itu haram. Misalnya yang demo itu masing-masing bawa sapu, bawa ini, akhirnya ngambil sampahnya dibakar, mungkin tidak masalah. Tapi kalau membakarnya itu membakar fasilitas umum, kemudian hal-hal yang merusak kepentingan
bersama, maka ini jelas-jelas haram. Haramnya bukan karena berjalan bersamanya, tapi haramnya adalah hal-hal tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait demonstrasi. Tinggal kita nanti melihatlah apa yang terjadi itu. Nah, berikutnya sebetulnya demonstrasi ini kan terjadi karena kemungkinan sumbatan dari untuk menyampaikan pendapat ini yang tidak ada saluran yang pas. Kalau salurannya itu tercapai, insya Allah tidak terjadi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu beliau ada membuat kebijakan bahwasanya wanita ini maharnya tidak usah banyak-banyak, 400 dirham aja maksimal. Ini karena mungkin para pemuda ini susah nikah, maharnya ketinggian. Akhirnya beliau batasi 400 dirham itu banyak ya. 2 kali nisab zakat. Kalau sekarang ini kalau diperakkan itu 595 gram ya, kalikan 2 perak. Dulu itu setara dengan 20 dinar. Berarti 2 kali 20 dinar, kalau nilai dulunya ya 40 dinar. 40 dinar kali 4,25 gram. Ya, 40 kali 4 berapa? Banyak ya. 170 gram perak. Emas 170 gram. Hampir 2 ons. Ya. Itu Umar bikin kebijakan. Kalau diuangkan sekarang ini berapa? Satu nisab itu 85 gram. Taruhlah segramnya 1 juta mudahnya ya. Maka kalikan 2, 85, 170 juta. Jadi Umar batasi maharnya tidak boleh lebih dari 170 juta. Ada wanita itu protes kepada Khalifah Umar. Laisa laka hadza ya Umar. Ini bukan hak engkau wahai Umar. Ngatur-ngatur mahar itu enggak hak engkau. Engkau enggak punya wewenang itu. Berdalil wanita ini dengan apa ayat Allah, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan engkau telah memberikan kepada istri kalian itu qintaron. Qintaron itu maknanya harta yang banyak. Harta yang banyak itu disebut qintar. Itu tidak ada batasan harus 400 dirham, tidak ada batasan itu. Maka jangan ambil. Kalau engkau cerai jangan engkau ambil itu mahar itu. Artinya maharnya itu boleh lebih dari itu. Kenapa engkau batasi? Bukan hak engkau. Umar itu kemudian mengatakan asobat imro'ah wa akhto'ah Umar. Wanita itu betul, Umar keliru. Akhirnya direvisi. Tidak perlu rapat-rapat. Kebijakan itu. Begitu tahu salah ya direvisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mudah menyelesaikan persoalan itu mudah. Kalau persoalan itu tadi mau menyampaikan perlu proses yang berlarut-larut. Itu kan yang kemudian ibarat pipa ini tekanan ada tapi buntu, itu yang pecah. Tidak ada keadilan lagi di masyarakat, itu yang kemudian menyulut amarah masyarakat kan begitu. Saluran untuk menyampaikan pendapat yang kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut yang sesuai. Kalau memang itu betul, kalau itu memang pendapatnya keliru kan tinggal dijelasin kelirunya pendapat itu. Saluran ini yang mestinya ada. Nah, ini kadang kan persoalan itu berlarut-larut. Ya kalau tadi ya, kebijakan Umar itu, khalifah kepala negara yang tinggi waktu itu, yang wilayah kekuasaannya itu, kalau Nabi itu kan seluruh Jazirah Arab, sekarang jadi 7 negara itu di bawah kekuasaan Nabi. Masa Umar lebih jauh lagi, sampai ke Mesir, sampai ke Palestina, sampai ke Irak, Iran, itu 1 negara. Pemimpinnya siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ibarat raja itu, kalau seandainya raja itu besar sekali kekuasaannya. Tapi disalahkan, diprotes oleh seorang wanita. Beliau itu tidak kemudian gengsi untuk mengakui kekeliruan. Beliau segera ubah. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Tidak nunggu lama. Nah, ini kadang persoalan yang sederhana, bertahun-tahun tidak bisa selesai coba. Sekedar ingin tahu ini selembar kertas ini asli apa enggak. Itu kan persoalan sederhana sebetulnya. Kenapa tidak selesai? Kalau toh hilang gitu kan tinggal dibilang hilang. Selesai. Kalau tidak ada tinggal bilang tidak ada lagi misalnya. Atau kalau apa misalnya, tinggal sederhana persoalan itu. Kalau hakim misalnya tinggal kaidahnya al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Bukti itu wajib diberikan kepada yang nuntut, sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari. Itu di pengadilan kan begitu. Tinggal dipanggil lah dua-duanya. Ini mana buktinya? Kalau enggak bisa menunjukkan bukti, ngaku enggak. Kalau enggak ngaku sumpah lah. Selesai, enggak pakai lama. Kemudian ini
dilaporkan, dibalik lagi. Ini memfitnah. Tinggal dibalik. Yang nuduh memfitnah harus menunjukkan bukti karena dia menuduh. Bukti bahwasanya itu fitnah gimana? Mestinya dipanggil itu tidak pakai sehari selesai. Tidak pakai sehari selesai. Sehingga hal itu jadi masalah. Pada masa Islam, peradilan Islam tidak begitu. Bisa mudah selesai. Ada qadhi namanya Iyas bin Muawiyah. Beliau ini dikenal dengan julukan Qadhi Az-Zaki, Qadhi jenius. Suatu ketika ada dua orang berperkara kepada beliau itu, yakni mengadukan utang. Ini telah berhutang kepadaku, tidak mau bayar. Maka kaidahnya kan sederhana. Yang ngaku berhutang tadi, ada buktinya enggak? Kata dia enggak ada. Kemudian yang berhutang mengatakan, aku enggak ada berhutang. Kalau menurut kaidah tadi sudah selesai, berarti sudah hilang itu haknya itu. Tapi ini qadhinya pinter. Coba engkau carilah. Engkau dulu berhutang di mana? Ya, terjadi akad itu, engkau pergi dulu, coba cari. Kalau ada saksi atau ada apa yang menunjukkan itu bukti, engkau carilah. Kemudian beliau sambil menyelesaikan kasus yang lain, satunya suruh nunggu. Yang utang nggak ngaku ini, dilihati santai ini menyelesaikan kasus itu. Ketika dilihat santai, dia tiba-tiba bertanya, kira-kira temanmu sudah sampai belum ke tempat transaksi yang ke utang piutang dulu? Spontan jawab belum. Spontan jawab belum itu artinya apa? Bahwasanya memang terjadi utang piutang. Nah, dari situ baru bisa dikorek. Yang awalnya tidak ngaku tadi terjebak dengan jawabannya sendiri. Bisa selesai kasus itu, bisa selesai. Tidak berlarut-larut. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW dalam hadis itu kan mengatakan, innama ahlaka man qablakum. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian itu. Kanu idza saraqa fihimus syarif taraku. Mereka itu kalau orang-orang miskin mencuri, mereka biarkan. Orang-orang miskin, orang-orang mulia mencuri itu mereka biarkan. Tidak dihukum. Wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Dan jika yang mencuri itu orang-orang lemah, mereka tegakkan hukum itu. Itu salah satu penyebab hancurnya masyarakat dia. Tidak ada lagi keadilan. Orang yang bedahi dibiarin. Giliran rakyat yang jelata itu yang kemudian dikenai hukum. Tidak bayar pajak kalau perusahaan-perusahaan besar dikasih apa namanya itu. Yang pokoknya ada pengurangan dan sebagainya. Tapi kalau rakyat habis itu bisa tutup itu pabrik. Kalau itu terjadi itu yang bikin rusak. Sehingga hal-hal seperti itu mestinya memang kaum muslimin itu bisa menyampaikan. Dan sekarang ini kan kebenaran yang betul itu kadang tidak jadi perhatian kalau tidak viral. Karena tidak viral tidak jadi perhatian. Kasus apa saja itu. Maka memviralkan itu kalau itu memang betul-betul hal yang kezaliman, itu bisa masuk dalam kategori seperti menutup orang yang mau melubangi kapal dalam hadis Rasulullah tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saja berapa. Nah, itu beberapa hal terkait demonstrasi. Hal lain yang juga sangat penting di dalam ini adalah mestinya tidak sedikit-sedikit demo. Mestinya dilihat. Persoalan itu kan banyak. Namanya ketidakcocokan itu kan banyak. Tidak cocok itu banyak. Sehingga kalau setiap tidak cocok itu solusinya demo, nanti ya rame sendiri. Meskipun tadi kalau semua syarat-syaratnya terpenuhin ya tidak haram. Nah, yang perlu diperhatikan, persoalan itu kan ada yang persoalan cabang, ada persoalan utama. Persoalan sumbernya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini persoalannya sebetulnya bukan sekedar proses ganti-ganti orang semata. Ini si A diganti si B, B ganti si C. Seperti tadi kapal tadi, persoalan yang terjadi di kapal itu, tadi kan ada orang-orang yang mau melubangi kapal dan menganggap itu baik. Jadi kadang orang bermaksiat itu alasannya bukan alasan ingin maksiat, ingin itu sebuah kejelekan. Kadang menganggap kemaksiatan itu baik. Saya lubangi ini supaya tidak ganggu orang di atas. Tapi standar benar salah itu bukan persepsi orang baik apa enggak. Di sini maka kaidahnya kan innal hasana ma hassanahu syar'u. Sesungguhnya yang baik itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Sehingga tadi kembali kalau pertama tadi berani menyampaikan kebenaran, maka kebenaran itu mestinya standarnya adalah hukum syariat. Bagaimana hukum Allah Ta'ala memandang itu? Maka itu yang penting untuk jadi standar mau menyampaikan apa. Wa anal qabiha ma qabbahahu syar'u. Dan sesungguhnya yang tercela itu adalah yang dicela oleh Allah, oleh syariat
Allah Subhanahu wa taala. Standarnya begitu. Kayak tadi melombangi kapal tadi, maksiat tapi dianggap bagus, maka tetap harus dicegah. Sekarang banyak sekali kan yang maksiat dianggap maksiat itu sudah banyak. Kayak obat-obatan. Pekan lalu kita ngisi pengajian di Martapura itu, kata takmirnya, ini di dekat sini barusan ada pembunuhan dan kampung di sini nih kampung banyak obat. Tema apa yang cocok ya kita sampaikan, ada yang kira-kira cocok lah di sana. Nah, beberapa waktu lalu itu juga kita ke hulu sungai itu ada bahkan pembunuhan terjadi di pesantren, santri bunuh santri. Kita cari di Google itu ternyata kasus seperti itu banyak juga, tidak cuma di sini. Ini kan semua problem itu muncul karena apa? Tadi menilai benar tidak, menilai ini terpuji tercela, itu sekarang landasan hukum syariat tidak dipakai sehingga muncul masalah itu karena itu. Yang kalau dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Riwayat Imam Ibnu Majah, sanadnya hasan. Selama para pemimpin itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan mereka memilih-milih di antara apa yang Allah turunkan, yakni tidak mau pakai hukum Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan senantiasa menjadikan bencana di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Tidak mau pakai aturan Allah ini sebetulnya menjadi problem utama. Sehingga kalau mau demo atau apa, mestinya problem-problem cabang tadi tetap disampaikan, problem utamanya mestinya juga disampaikan. Cobalah kita lihat, kemarin ada zakat, pajak, wakaf itu disejajarkan. Dalam hukum Islam memang betul itu, ada zakat boleh, wakaf boleh, pajak. Nah, pajak ini yang jadi masalah. Pajak itu boleh dalam beberapa kondisi kalau memenuhi syarat. Ini kadang ditarik pajaknya aja, tapi syarat-syaratnya tidak diperhatikan. Yang itu tadi, mengambil hukum Allah dipilih tidak dijalankan, akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi, yakni berbagai kerusakan, baik itu kerusakan sosial, ekonomi dan sebagainya. Sumbernya adalah tadi ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nyampaikan itu menjadi porsi utama mestinya di dalam penyampaian opini apapun. Jangan sampai lupa itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah jadikan kita generasi ke depan ini generasi yang Allah ridhai, yakni dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.